ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara nyata perlu saya sampaikan bahwa BPN Kabupaten Kupang dalam hal ini tergugat dalam menerbitkan sertifikat nomor 938 tahun 1998 hanya berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah tanpa kwitansi dan tanpa pernyataan. Sedangkan surat pernyataan jual beli tanah ini secara nyata-nyata terdapat penyamin busuk punya tanda tangan beda, bahkan Petrus Nuban yang tidak bisa tanda tangan tapi dalam surat ini ada. Ini suatu kejahatan dan ini merupakan dugaan mafia tanah. Saya kasihan juga teman-teman BPN tidak bisa menghadirkan semua warga supaya bisa jadikan bukti. Saya juga prihatin kenapa pemegang hak tidak intervensi. Dia menyerahkan sepenuhnya ke BPN atau seperti apa? Tidak boleh dong. Selamat sore Pak Ferdi. Selamat sore Bapak Jack Rajo. Pada saat ini kita berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Terkait dengan sidang tanah yang berada di Desa Nurbaki, yang mana seperti diketahui lahan tersebut BPN Kabupaten Kupang telah menerbitkan sertifikat diduga tidak sesuai prosedur. Tanggapan Bapak Ferdi seperti apa? Baik, hari ini saya perlu tegaskan bahwa kami sidang perkara TUN dalam perkara nomor 15 garing G garing 2024 garing PTN titik KPG, perkara antara Bapak Arnold Busu, klien saya, melawan Kepala BPN Kabupaten Kupang, yang mana dalam perkara ini tergugat dua intervensi atau pemegang sertifikat tidak menggunakan hak hukumnya untuk mempertahankan produk tersebut. Sekalipun sudah hadir dalam ruang sidang pada saat sidang dismisal, namun secara tegas ahli waris dari Bapak APCHR Tomosoa, pemilik pemegang sertifikat, menyatakan bahwa tidak menggunakan hak intervensinya dan menyerahkan kepada BPN, dalam hari ini tergugat. Dalam proses persidangan tadi kami hadirkan saksi fakta Bapak Adrianus Modok dan saksi ahli Bapak Hendrikus Frema SH. Ya, beliau juga sebagai ahli dan sebagai orang yang cukup lama bekerja di bidang pertanahan, dan dari CV yang beliau miliki, beliau cukup mapan dalam urusan pertanahan. Oleh karena itu, berdasarkan persidangan hari ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara nyata perlu saya sampaikan bahwa BPN Kabupaten Kupang dalam hal ini tergugat dalam menerbitkan sertifikat nomor 938 tahun 1998 hanya berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah tanpa kwitansi dan tanpa pernyataan. Sedangkan surat pernyataan jual beli tanah ini secara nyata-nyata terdapat penyamin busuk punya tanda tangan beda, bahkan Petrus Nuban yang tidak bisa tanda tangan tapi dalam surat ini ada. Ini suatu kejahatan, sehingga saya dan tim akan kawal sampai tuntas, dan ini merupakan dugaan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pada BPN Kabupaten Kupang, ya oknum pada waktu itu. Dan dalam kasus ini kami pastikan bahwa kami akan kawal sampai tuntas. Siapapun yang terlibat kami minta untuk diproses secara hukum, dan dalam perkara TUN ini, selain ini kami akan menempuh dengan perkara yang lain. Kami akan berdiskusi dengan klien kami untuk menempuh jalur pidana, karena dalam perkara ini pun tidak diajukan warga dalam penerbitan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat kepada APCR Tomosoa. Sehingga kami merasa aneh dengan adanya pernyataan juga dari kuasa hukum tergugat dalam hal ini BPN Kabupaten Kupang bahwa tidak menemukan warga tetapi membawa surat pernyataan jual beli dan menjawab bahwa mereka memiliki sertifikat hanya berdasarkan surat pernyataan jual beli tanggal 21 Oktober 1973 tanpa sepengetahuan camat, hanya ditandatangani oleh PPH kepala desa waktu itu. Sedangkan menurut ketentuan hukum, kepala desa tidak punya kewenangan untuk melakukan pengesahan atau
proses pemindahan hak atas tanah atau melakukan proses jual beli, karena itu menjadi kewenangan dari camat, bukan kepala desa. Apalagi kepala desa yang diketahui ini diduga kurang jujur dan banyak bermasalah. Sehingga dalam hal ini surat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat oleh BPN pada tahun 1997 telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahkan proses terkait penerbitan sertifikat pemecahan sertifikat tahun 2009 terkait 5 objek sengketa yang kami sedang gugat dalam perkara nomor 15 garing PDT garing G 2024 PTUN Kupang, secara nyata-nyata jika dipetakan maka melampaui jalan timur raya. Ini sangat aneh. Kami akan uji secara pidana. Ini melampaui jalan timur raya. Ini diduga sertifikat malam hari, aspal, ya. Sehingga oknum-oknum yang membuat seperti ini kami minta untuk diperiksa oleh panitia dan kami akan proses secara pidana. Kami pastikan kami selesaikan secara pidana. Dan saya bersama rekan saya Bapak Ishak Lanasir dan Bapak Soleman Lui, kami akan proses dan kawal kasus ini sampai tuntas. Dan kami akan minta kepada pihak penegak hukum untuk menindak siapa saja yang terlibat dan ikut dalam memainkan keadaan untuk menerbitkan sertifikat untuk atas nama APCR Tomasoa. Kami merasa bahwa ini satu kejahatan yang harus dibereskan. Karena di negara ini kita diam maka kita dikerjain, dan kita percaya kepada BPN bahwa BPN diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan dan memberikan hak, tetapi kalau ada oknum yang tidak beres ya perlu kita bereskan. Hingga dalam persidangan ini dari ahli yang kami hadirkan yaitu Bapak Hendrikus Rema SH, kami sangat berterima kasih dan sangat terbantu dengan adanya pendapat ahli, dan kami tetap menghormati dan menghargai keputusan yang akan diberikan oleh ketua dan anggota majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tun Kupang. Karena kami sebagai kuasa hukum dan sebagai pejuang keadilan, kami tetap berharap agar dalam perkara ini majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berlaku adil, jujur dan profesional. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sebagai penggugat dan klien saya bersama anaknya, kami tetap berharap akan ada keadilan yang seadil-adilnya dari ketua anggota majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara nomor 15 G 2024 PTUN Kupang. Ya. Berdasarkan pengakuan dari kuasa hukum tergugat, Ya. bahwa Warkat hingga saat ini belum ditemukan. Ya. Tanggapan sebagai kuasa hukum seperti apa? Kami sangat heran kuasa hukum tergugat mengatakan Warkat tidak ditemukan. Namun dalam perkara ini, bahkan dalam jawaban tergugat dan duplik tergugat mendalilkan bukti surat ini, adanya surat ternyata jual beli tanah sawah yang tidak ada materai, bahkan tidak ada kwitansinya, tidak ada bukti kwitansinya, bahkan tidak ada bukti pernyataan penerimaan uang oleh peringkus, dan terdapat tanda tangan yang berbeda. Sehingga bagaimana kalau tergugat, kuasa hukum tergugat dalam hal ini BPN Kabupaten Kupang tidak menemukan Warkat, namun bisa membawa surat jual beli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat sebagaimana dijawab dalam jawaban dan duplik tergugat, kuasa tergugat, melalui kuasa tergugat. Sehingga kami rasa bahwa ada ketidakjujuran dari pihak BPN Kabupaten Kupang dalam hal ini tergugat, dan kami sangat heran berdasarkan pengakuan dari kuasa hukum tergugat bahwa surat asli jual beli ini ada pada ahli waris dari pemilik sertifikat, yaitu APCR Tomasoa yang memberikan kepada mereka. Lalu pertanyaan kami, dalam penerbitan sertifikat nomor 938 tahun 1998 hanya berdasarkan apa?
Sedangkan faktanya pengakuan dari tergugat, kuasa tergugat bahwa ada pada ahli waris. Sehingga tadi hampir sedikit kami minta untuk ditunda persidangan agar kami meminta kesempatan kepada kuasa tergugat untuk wajib membuktikan warka dari sertifikat 938 dan surat ukurnya. Siapa-siapa yang tanda tangan situ, karena terdapat surat ukurnya juga terdapat perbedaan nama. Bahkan jika warkanya tidak ada, bagaimana kuasa hukum bisa mendapatkan surat itu? Ini sangat aneh. Kemudian saudara kuasa hukum menyatakan bahwa surat ini, surat jual beli asli ini diberikan oleh pemilik sertifikat, ahli waris dan pemilik sertifikat. Pertanyaan kami lagi, apakah dokumen negara bisa dipegang oleh pemohon atau ahli waris? Ini sangat aneh. Sehingga kami dalam hal ini dalam waktu yang dekat kami akan menempuh proses peradilan guna kepastian, dan kami pastikan saya bersama tim akan kawal sampai selesai kasus. Dan ini diduga ada dugaan mafia tanah dan dugaan ada keterlibatan dari oknum BPN Kabupaten Kupang di tahun 1998. Demikian objek mungkin sampaikan lain. Bapak Arno, pada saat ini kita sudah selesai mengikuti sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Mungkin Bapak bisa komentar terkait dengan persidangan pada hari ini seperti apa? Dari pertanahan tidak memberikan ini surat bukti jual beli, jadi menjadi dasar pembuktian. Harapan Bapak ke depan seperti apa? Pengadilan bisa memutuskan bahwa adil terhadap tanah sawah milik ayah saya. Apakah petugas dari pertanahan pernah datang ukur? Tidak ada petugas dari pertanahan yang datang ukur. Pernah datang ukur. Ya, Tidak pernah. Apakah ada mengunjung selain ukur mengunjungi Bapak di lokasi? Tidak ada. Atau pemberitahuan yang lain tidak? Tidak ada. Tidak ada. Bahwa perlu saya tambahkan objek, sejak dari semasa hidupnya ayah klien saya waktu Menindusu dengan Bapak Rolus Busu bekerja sawah itu secara terus menerus. Kemudian pada tahun 1988 Bapak Benyamin Busu meninggal dunia, tetap dikerjakan oleh Arnoldus Busu dan secara nyata dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus. Dan bidang tanah sawah itu adalah tanah pertanian, bukan tanah non pertanian. Tetapi oleh BPN Kabupaten Kupang merubah fungsi menjadi non pertanian. Fungsi di atas kertas, tapi secara nyata masih tetap pertanian. Ini satu kejahatan dan satu kebohongan. Secara nyata klien saya ini menguasai dari tahun 1988 sejak ayahnya meninggal, dan sebelum ayahnya meninggal klien saya sudah bekerja dengan ayahnya. Kemudian sampai saat ini klien saya tidak pernah melihat ada petugas ukur yang melakukan proses pengukuran, bahkan proses pemecahan di 2009. Namun tiba-tiba ada sertifikat, sehingga kami merasa bahwa, dan sertifikat itu secara nyata kalau dipetakan seperti itu melampaui Jalan Timur Raya, sehingga kami merasa bahwa sertifikat ini adalah dugaan sertifikat malam hari atau aspal asli tapi palsu. Sehingga kami perlu sampaikan kepada media agar jangan ada lagi lah yang seperti ini di kemudian hari. Cukup klien saya mengalami seperti ini, karena untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya sangat sulit ya. Nah, kalau ada oknum-oknum yang dibiayai oleh negara kemudian tidak berlaku jujur, kami minta untuk Bapak Presiden Prabowo yang sekarang terpilih melalui menterinya dievaluasi khusus Kabupaten Kupang, khusus kasus ini, agar ditindak tegas, dan kalau memang perlu dipecat, pecat saja untuk demi kepastian, sehingga tidak menjadi satu dasar agar tidak ada lagi indikasi mafia tanah oleh pertanahan maupun oleh oknum manapun. Ya, hukum harus tegas, dan kami pastikan kami tetap kawal sampai selesai. Demikian. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kehadiran Bapak siang hari ini terkait dengan sidang apa, Pak? Terkait dengan sidang gugatan tata usaha negara yang melibatkan BPN Kabupaten Kupang sebagai tergugat. Iya. Ini kan yang diuji adalah masalah prosedur dan mekanisme Iya. yang harusnya dibuktikan. Tapi
kita kasihan juga teman-teman BPN tidak bisa menghadirkan semua warga supaya bisa jadikan bukti di sini. Tadi katakan bahwa mereka masih cari dan belum dapat, tapi ini berbahaya untuk BPN. Pak, ini terkait dengan prosedur persidangan, nilai Bapak seperti apa selama persidangan tadi? Ya, apa yang disampaikan tadi berkait dengan alas hak itu menyimpan dari ketentuan PP 61 sehingga itu menjadi rujukan bagi majelis hakim bagaimana di dalam membuat pertimbangan hukum itu harus membuat material. Karena ternyata penerbitan itu tidak prosedural jadi alas hak yang diajukan itu kan tanpa dibuat di hadapan pejabat berwenang berdasarkan ketentuan pasal 1961 bahkan juga pasal 24 ketentuan pasal 97. Jadi ini panitia pemisahan tanah itu yang tidak cermat. Di samping itu juga saya juga prihatin kenapa pemegang hak tidak intervensi. Dia menyerahkan sepenuhnya ke BPN atau seperti apa? Tidak boleh dong. Bapak terkait dengan produk sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap 5 sertifikat, penilaian Bapak seperti apa? Ya itu kan nanti akan dilihat proseduralnya. Kalau pertimbangan hukum bahwa proseduralnya itu tidak dilalui dengan baik ya, itu menjadi catatan dan memang catatan administrasi sehingga bisa saja majelis hakim menyatakan kelima sertifikat itu dinyatakan tidak sah dan dicabut ya. Bapak pas pendapat apabila dicabut ke depan? Ya saya sependapat karena tidak prosedur. Kenapa kita mesti memelihara yang tidak benar? Republik ini mau jadi apa? Instansi BPN harus betul cermat, tidak boleh menganggap itu prosesnya main-main. Terima kasih Pak kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih.